Oke, ketemu lagi dengan gua Seminar Sriboy di acara Kok Lucu. Itulah karena Gus Dur tidak ingin ada kekerasan di dalam Pertaruhkan reputasi politik saya. Kok lucu? Sebenarnya ini disclaimer, acaranya nggak begitu lucu, tapi suasananya yang kita bahas tentang Indonesia ini udah lucu ya. Dan ini bintang tamunya hari ini, narsum kita hari ini adalah orang yang posisinya hari ini lucu. Karena biasanya dia tuh orang yang menginterview seseorang dari Total Politik, lu tahu kan ya. Jadi hari ini udah terkenal dengan YouTuber politik nomor 1 di Indonesia. Aduh. YouTuber politik nomor 1 Indonesia. Dan biasanya dia tuh menginterview, biasanya dia itu mengadu domba narsum. Misalnya si ini ditemuin sama ini berantem viral, dia ikut viral. Waktu itu terakhir siapa? Christine Hakim. Itu kejadian berapa? Christine Hakim siapa? Om? Christine Hakim yang ngomong di Total Politik. Siapa? Ngomongin soal apa? Kebangsaan. Oh Di iya, acara dulu ya. Lu aja udah lupa ya. Jadi Arab, jadi apa ya? Itu udah tiba-tiba lama banget tuh. Tapi viralnya kan baru-baru. Iya. Baru tahu gua ya. Gila. Jadi dia Gua tuh- datang ke acara ini malah dikasih beban gua. Jadi ini Total Politik adalah sebuah kanal yang mengadu domba orang supaya viral sehingga dia dapat AdSense. dan orang ini tidak pernah punya pendapat politik di situ. Ini gua agak kurang setuju gua. Iya, tapi kan lu di situ memang banyaknya mancing lah ya. Iya. Enggak, gua kasih pendapat kok sebenarnya. Tapi memang implisit aja. Implisit aja. Iya, implisit. Kan memang tujuan kita kan kadang-kadang nggak harus semuanya dikatakan, Om Zen. Oke. Tergantung invoice ya. Enggak lah. Enggak lah. Iya. Enggak, jadi artinya di sini kita paksa dia itu untuk menjadi narsum. Jadi dia yang menjawab pertanyaan gua. Iya. Sekarang langsung aja. Apa pertanyaan? Sekarang kan mau pilpres. Iya. Lu 1, 2 atau 3 udah selesai. Nomor urut itu menurut lu kebetulan atau enggak? Jadi ini kan dengan konstelasi politik yang saat ini gitu, ada Prabowo yang berpasangan dengan Gibran, terus banyak aktivis SJW dan sebagainya yang bilang itu cacat politik, cacat hukum dan sebagainya. Nah, jadi dengan keadaan hari ini, kalau lu nyoblos, siapa lu nyoblos? Gua masih undecided sekarang. Siapa? Masih undecided gua. Oke. Bukan undecided. Iya, undecided lah. Jadi belum memutuskan. Belum memutuskan gua. Kalau lu Tapi tanya- asal bukan siapa nih? belum putuskan lah. Oh, Jangan lu tutup rezeki, Om Sen. Tapi kan banyak nih, lu setuju nggak sih dengan aktivis sekarang atau pengamat media atau bahkan sekarang pesaing lah? Sekarang nih kan PDIP ini sebenarnya masih partai penguasa atau nggak sih menurut lu? Iya, ini pertanyaan menarik nih pertanyaan lu. Ya. Tapi memang kalau kita lihat sekarang itu pada fakta politiknya PDI itu udah bukan di barisan kekuasaan lagi menurut gua. Tapi menteri-menterinya kan masih lengkap. Iya, pada fakta politiknya, normatifnya itu partai penguasa. Nah, lu mau mengambil tafsir yang mana? Apakah tafsir fakta politik atau yang normatif? Ini jawabannya udah politisi banget ya. Enggak, Muter-muter. enggak. Lu harus sediakan tafsir lain, Om Sen. Oke, siap. Iya kan, kalau gua sih prinsipnya gitu. Dan sekarang itu ideologi gua satu aja nih dalam kontestasi pilpres sekarang. Ayolah kita lihat orang ini sebagai manusia. Oke. Manusia itu ada pinter-pinternya, ada tolol-tololnya, ada bego-begonya, ada jahat-jahatnya, ada baik-baiknya juga. Ada blundernya. Ada blundernya. Kadang-kadang kan kita melihat orang yang mau kita pilih ini kan kayak mau milih nabi. Jadi sebenarnya kita lagi milih nabi atau presiden? Presiden. Orang kita nggak menganggap ini manusia kok semuanya. Nah itu yang menurut gua kita itu hari ini dibawa ke sebuah fase yang baru dalam politik kita untuk melihat semua orang itu sebagai manusia.
Oke. Nah itu hikmahnya perjalanan Berarti pilpres ini menurut lu gua. dengan secara tidak langsung bahkan langsung bilang bahwa lu setuju dengan konsep lesser evil itu sendiri dong. Ya demokrasi kan ya memang kayak begitu. Kadang-kadang orang menang bukan karena dia hebat, tapi karena lawannya bego juga. Sama lah. Iya kan? Dalam olahraga juga gitu. Iya, Kan? gitu kan semuanya kan dalam kompetisi kan gitu nature-nya. Nature-nya kan kompetisi. Jadi lesser evil itu nggak salah-salah benar ya? Nggak salah benar, tapi ini relasi itu berjalan temporer. Relasi itu semuanya itu rapuh. Betul. Karena apa? Karena kita percaya manusia itu adalah makhluk yang rasional. Dia sangat dinamis ya. Sangat dinamis, sangat berubah, sangat tergantung kepada situasi apakah dia bisa mengoptimalisasi kekuasaannya atau enggak. Apakah dia bisa mengoptimalisasi benefit atau enggak. Kepentingan lah ya. Kepentingan atau enggak. Ya, semuanya akan cenderung berubah. Lu hari ini kita bisa baik-baik, besok belum tentu. Atau hari ini kita belum tentu baik, besok kita bisa baik. Lu kan lihat kan di keluarga ada lu yang biasanya akur sama saudara lu di satu momen tertentu, misalnya pas bagi-bagi warisan gitu misalnya, Ribut. jadi ribut. Relasi itu semuanya itu berjalan dengan rapuh dan temporer, Om Sam. Jadi Bahkan di tatanan keluarga pun begitu ya. begitu. Sehingga apa? Sehingga kalau lu berbicara politik, orang yang berubah bukan berarti pengkhianat. Nah itu kan sekarang tuh lagi rame tuh narasinya ya. Iya. Terutama orang-orang yang merasa ditinggalkan Jokowi. Iya. Wah, Ada yang bilang pengkhianat. pengkhianat. Iya, Kak. Bahkan sampai ada yang bilang bahwa, maaf ya, Rocky Gerung kan pernah bilang Jokowi apa Bajingan tolol, iya. Ya bajingan tolol. Terus ada tuh yang dulu pendukung Jokowi banget, dia sampai bilang gini loh, jangan-jangan yang diomongin Rocky Gerung itu bener kan? Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena gini, Itu bagian dari dinamis tadi dinamis dan gini, Om Sam, prinsipnya bagi gua bad ideas itu nggak boleh dihukum. ya. Ya betul. Bad ideas lu katain aja nggak apa-apa. Bodoh itu bukan kriminal. Bukan kriminal. Iya. Bad behavior itu harus dihukum. Nah, lu kalau misalnya nggak suka Mas Temen Rocky, lu harus kasih argumen, justifikasi, apakah yang dilakukan Rocky itu bad behavior apa bukan? Apakah itu cuma bad ideas? Kalau bad ideas, lu boleh bilang bahwa perut Om Sam terbuat dari balon gitu misalnya. Gue percaya bahwa itu balon, itu adalah daleman ban gitu. Lu pakai daleman ban di dalam baju lu itu. Iya. Gue percaya itu, walaupun lu bilang enggak, itu dalaman ban Om Sam. Lu nggak boleh hakimi hukum pendapat gua. Tapi kalau lu bilang pendapat gua salah ya nggak apa-apa. Ya itu kan bicara soal filosofinya. Iya. Tapi kalau UU ITE, gue berhak tersinggung dan melaporkan lu gitu kan? Ya lu lapor aja. Iya. Ya tapi dengan justifikasi perlakuan gua adalah bad behavior. Betul. Tapi kan ada UU ITE. Iya UU ITE, tapi pertanyaan gua adalah di UU ITE, lu bisa kasih argumen itu bad behavior nggak? Gua ngatain itu ban dalaman ban. Ini apa? Hate speech. Iya. Gitu misalnya ya. Misalnya. Iya. Iya, apa argumennya? Iya. Gue bercanda kok Om Sam. Iya. Gue cuma bercanda Om Sam. Kalau bercanda itu lu anggap salah, gue minta maaf gitu misalnya. Ya itulah maksud gue dalam poin ini, balik lagi ke soal Jokowi tadi ya, yang dibilang pengkhianat oleh pendukungnya yang dulu. Ini nih kita lagi sebagai sebuah negara ini kita lagi masuk ke fase sebuah pelajaran baru. Iya. Kalau orang beda jalan itu Harusnya. ya memang hubungan tuh nggak ada yang selamanya bos. Tapi kan sekarang bicara ke hal-hal yang mendasar dulu ya. Apa yang dilakukan di MK, tiba-tiba aturannya menarik. diubah dan sebagainya. Itu sebenarnya proses yang etis, cacat hukum atau gimana sih sebenarnya? Pertanyaan gua, Nah, terus ada juga yang kedua, oh itu bukan maunya Jokowi, itu mengalir begitu saja gitu kan, nggak mungkin juga. Iya. Itu orang polos kayaknya yang ngomong gitu. ya mungkin aja sih. Tapi gini Om Sam, ke MK itu
itu perjuangan hak menurut gua. Betul. Perjuangan hak itu sifatnya subjektif. Ya, tapi kan jelas itu kan syarat kepentingannya ada. Enggak, perjuangan hak itu sifatnya subjektif. Ya akan semakin subjektif kalau ketua MK-nya itu pamannya itu kan. Iya. Dalam hal itu kita tunggu dulu gitu. Oke. Nanti gua akan masuk ke situ ya. Prinsipnya dulu. Pertama gua tanya, apakah cawapres 40 tahun ke bawah itu atau pernah memimpin? Ini kita rasional-rasional aja nih. Ada hak orang yang dirugikan apa enggak? Kalau nggak bicara Gibran, itu perjuangan yang sebenarnya wajar-wajar aja ya. Iya kan? Nah kan 40 tahun ke bawah tuh lu merasa dirugikan nggak? Karena gue udah 40 sekian, mungkin gue nggak merasa dirugikan. Iya kan? Nggak merasa dirugikan kan? Yang diuntungkan ada. Dengan ada. itu ya. Ya ada kan? Nah itu. Secara substantif, menurut gue ini nggak ada masalah. Ya di MK ini kita bicara secara substantif dulu nih. 40 tahun ke bawah itu kan nggak ada yang merasa dirugikan. Iya. Ya artinya kan narasinya termasuk yang dibangun oleh kawan kita Valdo Maldini itu kan merangsang pemimpin muda untuk masuk. Nah, kalau gue nggak mau masuk ke situ lah. Merangsang ini banyak cara merangsang lah, nggak hanya ini gitu. Iya. Ya itu bagi gue argumen kayak gitu merangsang pemimpin muda untuk masuk ya nggak hanya ini caranya. Iya, banyak lu bisa jadi ketua HIPMI juga bisa jadi pemimpin juga di masa depan di situ. Jadi KNPI, ketua KNPI, Kadin bisa juga gitu. Pemuda Pancasila. Nggak harus dengan cara ini gitu. Tapi pertanyaan gue sebenarnya dengan keputusan MK itu tidak ada yang dirugikan. Iya. Kecuali rival politiknya mungkin ya. Secara langsung ya. Iya kan rival politik kan karena berbeda. Betul. Artinya argumennya lu nggak suka itu karena lu rival aja dong. Ya kalau mereka iya. Kan itu satu. Iya kan. Kita masuk ke situ dulu. Oke. Jadi Secara itu ya. secara substantif Ya, oke. setuju, nggak ada yang dirugikan. Secara momen aja kalau gua. Iya, nggak ada yang dirugikan kan? Substantif iya. Iya kan. Nah gitu kita stop di situ dulu satu. Ini pinter nih ngarahinnya nih. Lu terbawa kan lu? Satu aja, itu satu dulu tuh. Lu sering-sering lah jadi narsum, jangan jadi interviewer doang. Lu cuma nanya-nanya lihat orang berantem rating naik. Kayaknya orang lebih suka orang lain yang berantem daripada gua. Itu satu. Oke, gua terima argumen. Ya, lu. argumen satu Iya. nggak ada yang dirugikan. Dan ini perjuangan hak. Perjuangan hak itu sangat subjektif. Pasti ada orang yang merasa itu haknya, ada yang enggak. Ya. Ini sama kayak gini. Ada yang ke MK itu datang menggugat pernikahan beda agama. Betul. Nah, itu Ada malah kan? lebih substantif menurut gua. Iya kan? Ada yang setuju juga, ada yang enggak kan? Pernikahan beda agama. Iya. Sama kayak ini. Karena perjuangan hak. Itu satu. Kedua, hakim MK itu bukan hakim pengadilan kriminal. Bukan, betul. Dia adalah hakim yang memberikan tafsir. Betul. Yang mana tafsirnya bisa sesuai dengan keinginan orang, bisa enggak tafsirnya. Di MK tuh nggak ada jaksa, nggak ada Enggak pengacara. ada. Ya? Iya. Jadi Cuman ini gugatan aja ya. permohonan namanya, Iya. bukan gugatan. Namanya permohonan. Hakim tafsir, Bang. Nah, ketika ini dia jadi hakim tafsir, namanya tafsir, ada yang setuju, ada yang enggak. Iya, iya. Nah, coba kita lihat sejarah MK. Waktu Pak Mahfud jadi ketua MK, MK itu tidak hanya memberikan tafsir waktu itu. Ada pilkada Kota Waringin Barat. Waktu itu mengajukan permohonan di MK. Keputusan MK-nya adalah memenangkan kandidat yang kalah. Bukan hanya menambahkan poin undang-undang, bukan hanya menambahkan poin aturan atau penambahan tafsir kayak yang terjadi dalam kasus 40 tahun ini kan penambahan tafsir. Dia mengambil fungsi KPU untuk memenangkan kandidat di MK. Itu baru pertama kali dalam sejarah terjadi. Waktu itu ketua MK-nya adalah Pak Mahfud MD. Yang kedua, pernah terjadi juga waktu ketua MK-nya Pak Mahfud juga. Lembaga negara dibubarin pakai putusan MK. Apa tuh yang dibubarin? Ini SKK Migas. Oh iya.
pakai keputusan MK, dibubarin. Ini kan Oke. ini di luar wewenang MK juga kalau kita bicara nih, karena ini hakim tafsir. Oke, akhirnya kita tarik dengan hari ini deh, yang aktual hari ini, gimana tuh? apa? Ya maksudnya tafsirnya terhadap yang hari ini. Nah, itu pernah terjadi. Ini baru-baru aja nih, sebelum gua masuk ke 40 tahun ini ya, baru-baru aja nih, ya. Baru-baru aja ini terjadi penambahan masa jabatan ketua KPK. Betul. Itu penambahan loh. Dalam demokrasi penambahan ini, Tapi itu belum diketok juga kan? MK udah ketok. Udah ketok ya? Tinggal pemerintah ngeluarin PP, peraturan. Pak Mahfud bilang oke. Lu bisa cek tuh statement Pak Mahfud tuh. Oke, keputusan MK ini oke dan nggak ada masalah. Ya kan, penambahan loh. Itu tuh harusnya pembuat undang-undang tuh. Iya. Iya kan? Nah, yang gue mau bilang adalah namanya tafsir pasti subjektif. Betul. Subjektivitas terkait dengan kedekatan, terkait dengan kepercayaan. Kalau di Amerika, hakim Supreme Court-nya itu punya ideologi, Bang. Oh, ini hakim ini kayak Ruth dulu, hakim Ruth itu liberal. Dia dari zaman kuliah dia adalah mahasiswa liberal aktivis. Sehingga ketika dia jadi hakim, putusan-putusannya yang melampaui gagasan liberalisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai liberalisme itu dipertanyakan orang. Kalau dia mengeluarkan putusan yang tidak pro-choice, gitu. Yang tidak lean to pro-choice. Hakim yang sekarang ini namanya itu Amy Coney Barrett. Ini Republikan, dia konservatif. Kalau putusan-putusannya tidak sesuai dengan pro-life, dia juga akan dipertanyakan. Artinya apa? Hakim di Amerika itu untuk memutuskan keputusan-keputusan begini, itu punya ideologi. Betul. Ruang subjektivitas diberikan. Gitu. Tapi yang sekarang itu. Nah, ini kan paman tadi, Iya, konteks paman ya. Terus disahkannya benar-benar dekat dengan pensahan pendaftaran ke KPU Iya. gitu. Terus di situ diduga juga benar-benar di bawah 40 tahun dan pernah menjabat kepala daerah atau orang yang pernah dipilih. Jadi benar-benar mengarah ke satu orang gitu loh. Betul. Terus si pelapornya sendiri siapa tuh yang mukanya mirip Jokowi? Mukanya mirip Jokowi lagi. Mahasiswa UNES ya. Tapi gini, maksud Terus dia bilang state juga bahwa gue ini adalah pengagum Gibran gitu kan. Jadi udah benar-benar ini kan justru menurut gua ya, kalau yang memohon itu dulu Mas Gibran, legal standingnya lebih kuat. Menurut gua. Iya, tapi ini kan pengagum Gibran dan sebagainya gitu. Iya, tapi gini Bang, poin gua adalah memang ada persoalan-persoalan harus diakui. Persoalan-persoalan harus diakui karena tapi yang ingin gue sampaikan di sini adalah keputusan MK itu tidak bisa lepas dari unsur subjektivitas. Satu itu. Ya. Akhirnya kan subjektivitas ini faktornya macam-macam. Nah, yang kita harapkan misalnya kayak di Amerika itu basisnya ideologi. Nah, di sini kayaknya basisnya keluarga ya. Bisa kedekatan, bisa kan hakim MK ini perwakilan semua rumpun kekuasaan. Iya. Bisa kekerabatannya dengan yudikatif, bisa kekerabatannya dengan legislatif, bisa kedekatannya dengan eksekutif. Nah. Jadi kalau lu bilang itu ada intervensi penuh, kalau itu ada intervensi dari kedekatan dan lain-lain, gua setuju. Ada kan? Ada. Karena memang hakimnya adalah perwakilan dari seluruh rumpun kekuasaan, yang pasti ada subjektivitasnya, iya kan? Dalam hal itu gitu. Tapi kalau itu adalah intervensi tunggal, karena gua nggak percaya state actor itu tunggal seperti yang kita diskusi di luar Indonesia tadi. ya. Di seluruh dunia lah. State actor itu selalu mendua, meniga, memempat. Kecuali Korea Utara gitu. Gue yakin ada faksional. Oke. Karena aksioma ilmu sosial itu adalah di dalam sebuah kelompok besar selalu ada kelompok-kelompok kecil. Itu Walaupun aksioma. mungkin porsinya kecil ya. Mungkin lebih terkendali ya.
Ada yang tidak terkendali gitu. Ada hakim yang bisa membocorkan proses sidang itu. Ya, apa dissenting opinion? Dissenting opinion dan dibocorkan, ada kejanggalan segala macam. Itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena di dalam MK pun tidak tunggal gitu loh. Intinya gue udah setuju deh bahwa sebenarnya ada intervensi, terus kedua dibuka ruang-ruang subjektivitas. Iya, karena tafsir kan. Kan pasti subjektif. Tapi yang lucunya MK siapa Jimmy Asidiki akhirnya memutuskan bahwa keputusan ini melanggar kode etik, ya kan? Jadi ada pelanggaran etik. Jadi sebenarnya MK sendiri sudah mengakui bahwa keputusan soal yang 40 tahun ini melanggar kode etik. Ada pelanggaran etik berat malah disebutnya. Iya. Tapi tidak boleh diubah. Ini kan lucu. Di sini ada pelanggaran, kan putusan MK undang-undangnya final and binding. Di situ masalahnya. Apakah ada proses yang di dalamnya itu mengalami permasalahan? Ya, ini juga sebuah judgement yang subjektif lagi gitu. Iya kan? Dan itu udah mengalami berbagai macam proses dan ya konsekuensinya segala macamnya kan sudah dilaksanakan gitu. Tapi apakah keputusan itu tidak bisa dipakai? Ya menurut gua kita harus fair juga. Ya. Apakah semua proses politik kita di Indonesia ini semuanya bebas dari permasalahan etis? Pasti enggak kan? Lu mau bilang ketua PDI itu etis nggak sampai sekarang gitu ya? Enggak. Semua proses politik. Oke. Ya, karena memang proses politik itu kan subjektif, Bang. Iya. Dalam konteks ini artinya apa? Gua lagi membaca ini sebuah tren pasca populisme. Pasca populisme itu sebuah trennya adalah kanibalisme kekuasaan. Satu rumpun kekuasaan memakan rumpun kekuasaan yang lain. Kalau lu nggak makan, lu yang dimakan di situ. Jadi ini tren dunia lah, nggak hanya Jadi di sekarang Indonesia. gini, lu sendiri berarti lebih ke Prabowo ya kalau kayak gini ya? Gua sih melihat semua kandidat itu ya ada kurangnya ada lebihnya. Oke, kita bahas nih. Ada kurang ada lebihnya. Dari nomor Jadi satu dulu nih. ya. Anies ini kan slogannya perubahan. Perubahan. Nah, itu bacot atau enggak tuh menurut lu? Gini. Jadi kenapa gua bilang ada kurang ada lebihnya? Iya. Ya. Balik ke tesis gua di awal tadi. Iya. Ayo kita lihat mereka sebagai manusia. Iya, betul. Nah, gitu loh. Nah, state-nya di situ. Iya. Ya udah. Ini takut diserang sama pendukung Anies nih. Enggak. Gua kenal Mas Anies. Iya, terus? Ya kan? Gua tahu Mas Anies dan mengikuti Mas Anies sejak gua mahasiswa dulu. Selain seminar Slimboy yang gua ikutin Anies Baswedan dulu. Lu di depan Panji ngomongnya selain Panji Pragiwaksono. Panji enggak sombong Panji sekarang. enggak bercanda sama Panji. Nah, gini. Kita bahas lebihnya dulu. Menurut gua satu-satunya kanalisasi dari orang-orang yang tidak merasa puas dari pemerintahan Pak Jokowi yang paling sohih ya Mas Anies hari ini. Iya. Kekuatannya ada di situ menurut gua. Kalau lu mau alternatif hidangan dari hidangan yang udah ada. Jadi kalau mau perubahan, iya, Mas Anies, iya. Tapi problemnya adalah narasi perubahan itu apakah didukung oleh kekuatan politik yang juga punya semangat perubahan. Karena faktanya adalah kekuatan pendukung Pak Anies, 2 di antara 3 itu adalah partai pendukungnya Pak Jokowi yang masih punya menteri sampai hari ini. jadi cuman PKS yang benar-benar pure ya. Pure perubahan. Ya kita juga nggak tahu, jangan-jangan PKS, jangan-jangan ada hubungan baik dengan menterinya Pak Jokowi juga gue yakin pasti ada. Ya, karena yang lu bilang pintu masuknya itu juga nggak satu di Nggak Indonesia. satu, makanya balik lagi tesisnya state actor itu nggak tunggal gitu. Jadi ada kontradiksi di sini. Ada kontradiksi antara narasi perubahannya dengan kekuatan politik pengusungnya. Oke, kalau Prabowo. Nah, kalau Prabowo sekarang ada kekuatannya adalah dia membawa simbol Pak Jokowi yaitu Mas Gibran ya sekarang Pak Prabowo membawa Mas Gibran
yang mana itu simbol Pak Jokowi dengan waktu kampanye yang sempit, dengan mudah dia untuk bicara soal keberlanjutan. Jadi kalau mau berlanjut, pilih Prabowo gitu. Iya, pilih Prabowo. Kalau lu puas dengan kereta cepat, pilih Prabowo. Prabowo. Kalau lu nggak ada masalah dengan utang-utang kereta cepat, pilih Prabowo. Iya gitu. Iya kan, gua open aja ngomongnya gitu ya. Bukan berarti di dalam pemerintahan Pak Jokowi tidak ada penyelundupan dan kekurangan. Iya. Tapi itu membuat publik puas. Jawabannya mayoritas iya, karena approval ratingnya hampir semua jajak pendapat yang saintifik mengatakan memang puas gitu. Iya kan? Itu dalam konteks. Nah, sekarang kalau Ganjar berarti paling bingung ya? Nah, menurut gue yang paling bingung tuh Mas Ganjar hari ini. Mau nerusin berjarak dengan Pak Jokowi, terlanjur berjarak sama Pak Jokowi, mau bilang perubahan dia ruling party. Oke, sekarang berarti kalau calon nomor 3 ya, Iya, itu Pak Ganjar tuh paling bingung ya sebenarnya sekarang masih dalam jajaran penguasa secara faktanya, Iya. tetapi Fakta politiknya. secara fakta politiknya, Fakta politiknya justru udah berseberangan. oh gitu. Secara normatif dia adalah bagian Masih. dari kekuasaan, Pak ruling party. Iya, iya. Nah, dia mengalami disorientasi pasti. Iya, karena kan sebenarnya sekarang di bawah, bukan di bawah ya, di level-level apa kayak Adian, Masinton, itu kan udah sangat vokal tuh ya mengkritik Ini Jokowi. kalau ikut judul-judulnya Pak De Indro dulu kan maju kena mundur kena. gitu Iya, kan. iya. kan? Atas karena bawah kan. Dongkrak antik. Tapi gua ngelihat Mas Ganjar itu hari ini tuh kebingungan. Dia mau bilang perubahan pasti kalah sama Anies Baswedan. Mau bilang mari kita teruskan Jokowi. Keberlanjutan pasti kalah sama Prabowo. Oh, iya. Nah jadi yang gua sampaikan ini bukan siapa yang lebih baik, tapi siapa yang lebih mudah untuk berkampanye. Oke. Menurut gua Mas Ganjar lebih sulit berkampanye ketimbang Anies Baswedan. Paling gampang Prabowo. Paling gampang Prabowo. Tinggal lu ini Lu suka ini, gua lanjutin. Gua suka ini, gua lanjutin. Paling gampang Prabowo. Iya, santai aja ya. Iya, kalau Anies lu nggak suka, kita perbaiki. Paling gampang Prabowo. Lu suka ini, gua lanjutin. Gua ke ini, gua lanjutin. Lu suka Jokowi, gua ambil anaknya. Iya. Paling gampang. Pak, kita lanjut ini gimana Pak? Ini bagus Pak. Mungkin Prabowo bisa berpikir gini, emang itu ada ya? Ya udah kita lanjutin. Bisa kayak gitu. Iya. Karena paling mudah untuk berkampanye. Karena Lu suka IKN, adik gue yang ngerjain. Iya. Faktanya begitu kan? Iya kan? Jadi makanya lu ngatain Prabowo ada kurangnya, Ganjar ada kurangnya, Anies ada kurangnya. Bagi gue sih oke-oke aja karena Iya, manusia benar. semua. Ya udah, kita omongin aja, rayakan aja kekurangan ini semua itu loh. Nah, maksud gue Spesial Olimpik ya. itu off air Bang. Spesial Olimpik kalau lu bilang. Ya, jadi kalau kita lihat yang paling mudah berkampanye itu Prabowo. Mudah itu, tinggal bilang kan, ini saya lanjutin. Tapi mudah, bahkan untuk hal yang dia nggak tahu pun dia bisa lanjutin. Iya, kita lanjutkan. Tapi mudah belum tentu juga mudah menang. Bukan belum tentu mudah menang, tapi dengan mudah berkampanye, cakupan dan penggalangannya pasti jauh lebih mudah. Iya. Pasti jauh lebih mudah. Ya, karena kalau Pak Ganjar ini sekarang kasihan juga nih. Kayak Iya. kemarin ke KPU pakai baju hitam-hitam itu. Hitam-hitam. Yang garis lurus-lurusnya itu nggak dipakai lagi. Baju ini ya, jersey lama ini ya. Jersey Yang Juventus. Pak Jokowi desain gitu ya. Yang kemudian dibantah oleh Pak FX Rudi, itu wali kota Solo lama, ex wali kota Solo. Tapi bahkan di baju pun dia berubah gitu, Pak Ganjar kan. Karena mengalami desorientasi. Ada kekagetan gitu. Nah, akhirnya untuk penggalangannya pasti jauh lebih sulit. Jadi kalau kita peringkatkan ya dari yang paling mudah berkampanye sampai yang paling sulit menurut gua, yang paling mudah Prabowo, nomor 2 Anies, nomor 3 Pak Ganjar. Tapi belum tentu ini representasi yang bakal Bukan. lolos ke putaran 2 itu Bukan, adalah belum tentu. Prabowo lawan Anies. Anies belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu, tapi ini soal kemudahan. Ya, soal kemudahan.
untuk siapa yang masuk ke putaran 2 dengan beban yang nggak terlalu berat, harusnya lu itu tergantung kekuatan mereka membangun organisasi. Jangan lupa, Pilpres itu bukan soal kemenangan satu orang. Ini soal membangun organisasi. Organisasi siapa yang paling kuat, yang paling solid, yang paling bisa mencapai pemilik suara gitu, dan mengawal itu sampai ke dalam TPS, ya kan, sampai ke depan TPS. Dalam TPS lu nggak bisa kontrol, depan TPS gitu ya, itu yang sangat menentukan. Nah ini pertanyaan, dengan kemudahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo, Mas Anies, dan yang ketiga Mas Ganjar yang paling sulit, mereka bisa memanfaatkan momentum ini nggak gitu. Nah itu pertanyaan. Nah Pak Prabowo dianugerahi dengan banyak partai pengusung. Ya, partai parlemen paling banyak Pak Prabowo. Betul. Harusnya memaksimalkan Mesin partai. Iya, gua nggak terlalu suka istilah mesin partai sebenarnya, Bang. Oke. Karena partai itu ruang berdemokrasi, bukan sesuatu yang lo nyalain kontaknya terus dia jalan, enggak gitu. Tapi butuh proses dialektis di situ. Dengan kekuatan politik yang mendukungnya gitu ya. Harusnya Pak Prabowo lebih mudah memanfaatkan momentum itu karena banyak partai, banyak tokoh-tokoh yang bekerja di situ. Kedua Mas Anies. Mas Anies kalau kita lihat harusnya sekarang Mas Anies juga lebih mudah Dibanding Ganjar. Nggak terlalu sulit berkampanye memanfaatkan momentum itu. Tapi narasi-narasi lama terhadap Prabowo dan Anies ini, Prabowo yang penjahat HAM, terus Anies yang dekat dengan kaum radikal juga udah nggak terlalu dimainkan. Nggak, bukan itu lagi problemnya udah. Ya sekarang nggak terlalu dimainkan kan? Bukan itu problemnya. Iya. Problemnya bukan itu lagi. Nggak, maksudnya dari lawan politik juga udah nggak terlalu memainkan itu ya? Iya, karena nggak direspon. Karena misalnya Pak Prabowo dibilang pelanggar HAM, ya itu udah pernah dinyanyiin dulu. Oh, iya. Anies politik identitas itu udah pernah sering dinyanyiin juga. Iya kan? Dan semua hasil koalisi sekarang adalah hasil dari kompromi. Jadi lu nggak bisa main itu lagi gitu kan. Karena di kubunya Anies juga ada NU, ada Caimin. Ada Caimin. Walaupun buru-buru juga dibantah itu tidak representasi dari Nahdlatul Ulama. Iya, tapi nggak bisa ngomong kayak gitu juga. Bagaimanapun Caimin itu orang yang lahir dari rahim NU dan orang yang gua agak terbuka di sini. Ada beberapa politisi yang gua idolai sebenarnya secara subjektif. Yang sangat gua idolai gitu. Yang pertama itu Anas Urbaningrum. Ya, sebagai politisi gitu ya. Muda, berbahaya gitu. Dan tumbang sama di dalam pertarungan internal ada masalah hukum kena lah gitu lah ya. Akhirnya kena juga gitu. Ya. Tapi dulu di masa gua mahasiswa dibilang itu fotokopinya SBY itu. Iya. Di masa gua mahasiswa, Bang, selain Anies Baswedan itu sebelumnya Anas Urbaningrum. Betul, karena dia itu kan SBY muda banget, ngomongnya santun. Betul, tertata dan keorganisasiannya bagus segala macam. Dan memimpin ruling party di usia seumur gua sekarang 35 tahun. Iya kan? Nah, ini orang hebat. Dia itu kenapa gua anggap dia orang yang hebat itu karena dia adalah politisi yang bertarung di dalam berbagai macam panggung politik gitu. Ya hanya dia harus dikorbankan. Mungkin dikorbankan tuh lo yang ngomong ya, tapi maksud gua dia merasa dikorbankan juga kan? Merasa dikorbankan itu statement dia gitu. Iya kan? Tapi gua mau pakai istilah yang lebih netral aja, yaitu tergelincir gitu. Sampai dia nulis menurut bapak saya gitu kan, dulu sangat puitis ya, kayak SBY juga itu. Orang keren. Anas Urbaningrum keren. Lalu berikutnya? Yang kedua, gue suka Caimin. Dia tuh kocak ya, bisa ngeblend kemana aja ya. Caimin itu adalah, orang banyak bilang NU itu adalah karakter tradisional, Islam tradisional. Kan teorinya kayak gitu. Tapi orang kayak Caimin
itu adalah hasil dari meritokrasi sebenarnya di organisasi. Dia melewati berbagai macam fase juga di organisasi gitu. Jadi bukan tokoh yang instan ya? Bukan tokoh yang instan. Dia ini orang yang menurut gua kenapa dia happy betul hari ini karena cita-citanya tercapai jadi cawapres. Dia gitu. cawapresnya nggak perlu jadi wapres ya? Yang kita doakan lah Caimin. Kata pertama yang dia ucapkan di waktu dia dan Anies Baswedan mendeklarasikan, kata pertama yang dia ucapkan dalam pidatonya, coba jangan menghalangi kamera wartawan. Perhatian banget. Gila tuh. Jadi itu penting bagi dia ya. Bagi Kan gua- apa yang dia omongin pertama itu yang penting. Gitu. Bagi gue ini orang keren gitu, keren dan perbedaannya sama Anas Urbaningrum adalah kalau Anas Urbaningrum tergelincir, kalau dia yang menggelincirkan kan. Tapi sebenarnya karakternya mirip Gus Dur ya, Mirip, ceplas-ceplos dan mirip, sebagainya mirip. gitu ya. Caimin orang menurut gue politisi yang sangat menyenangkan lah gitu. Satu lagi siapa tuh? Satu lagi Bambang Pacul. Oh iya iya. Ya, Orangnya mirip-mirip ya yang lu suka ya. mirip-mirip. Kecuali Anas aja ya. Anas. Bambang Pacul sama Caimin kan mirip-mirip juga, ceplas-ceplos Mirip, juga. gayanya mirip. Karena kalau Bambang Pacul tuh menurut gua adalah orang yang apa namanya? Ini sebenarnya karakternya beda. PR-nya mirip-mirip Dengan Caimin. dengan Caimin. Tapi kayaknya dia lebih ofensif ya, Siapa? Bambang Pacul ya. Bambang Pacul ya lebih karena tergantung ini juga sih ya, situasi ya. Tapi Bambang Pacul tuh orang yang mampu bertahan lama di politik. Nah, jadi pelajarannya beda-beda nih. Anas Urbaningrum adalah orang yang cepat. Tapi cepat juga turun. Ya, Easy ya come kan? easy go ya. Kalau lu mau belajar soal kecepatan, belajarlah dari Anas Urbaningrum. Iya. Ya kan? Kalau lu mau belajar soal apa namanya soal kesabaran, belajarlah dari Caimin. Iya. Sabar sampai ke titik ini akhirnya dia sampai juga gitu. Belajar dari Caimin. Nah, kalau lu mau belajar soal kesetiaan, Determinasi lah ya si Bambang Pacul ini ya. iya, belajar soal kesetiaan menurut Kesetiaan. gua. Itu belajar ke Bambang Pacul. Dia sangat mega ya. Sangat Bu Mega. Tapi sangat tidak Ganjar kan. Oh. Jadi Bingung juga ya. Iya kan? Sedangkan Bu Mega menangkan Ganjar artinya apa? Dia harus menangkan Ganjar. dan pasti dia akan menangkan. Pasti kan dia akan menangkan. Dia bikin acara segede-gede apa di Semarang gua lihat. Jadi bener-bener kalau apa kata Bu Mega dia ikutin. Ya, ini tiga ini tipikalnya beda, Bang. Hmm. Kalau lu mau belajar kecepatan, belajar determinasi, justru Anas Urbaningrum. Itu kayak mirip Bambang Pacul tuh mungkin kalau di zaman Orde Baru mirip LB Murdani ya. LB Murdani. Jadi hiruk pikuk kayak gimana orang berkhianat dia sangat Soeharto ya. Iya, itu kalau Bambang Pacul. Bambang Pacul itu soal kesetiaan. Dia perangnya terbuka kok sama Ganjar. Iya, karena dulu dia memang belain Puan kan. Iya, memang Puan. Dan lu lihat Bahkan Puan acara di mana Ganjar nggak diundang. nggak diundang. Gitu. Dia ngomong banteng celeng, Iya, ya iya, kan? iya. Banteng itu berbaris. Tapi ya saat kan? Bu Mega bilang menangkan Ganjar, jalan. Jalan dia. Keren ya. Iya. Jadi lu belajar menurut gua tiga politisi yang gua idolai nih. Ya. Kecepatan, determinasi, Loyalitas. Anas Urbaningrum, ya kan? Kesabaran itu Caimin. Caimin tuh kesabaran revolusioner tuh. Iya, iya. Sabar dan loyalitas dan kesetiaan itu Bambang Pacul. Nah, menurut gua tiga nilai itu yang politisi itu mesti punya hari ini gitu. Siapapun orang yang masuk di politik dan bertahan lama di politik gitu, pasti punya tiga nilai itu. Ketepatan dan taktis, determinasi, terus dia punya kesabaran juga sekaligus, tapi juga ada kesetiaan. Iya. Nah, tiga ini nih, dan orang-orang inilah yang gua lihat sebagai politisi yang punya, yang layak dijadikan referensi hari ini gitu.
lepas dari kekurangan, lagi-lagi kita balik ke awal lagi. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna gitu. Tapi tiga orang ini memberikan pelajaran politik yang sangat penting gitu menurut gua gitu. Oke, bicara 2024 nih. Ya. Siapapun pemimpinnya, lu kira gimana nih? Siapapun yang menang pasti gabung semuanya menurut gua. Jadi kayak waktu Jokowi sama Prabowo ya. Kayak Jokowi dan Prabowo. Jadi kalau misalnya Prabowo menang, Ganjar Menteri Dalam Negeri, Anies Menteri Pendidikan gitulah kira-kira ya. Gini. Siapapun yang menang pasti semua gabung. Minimal berupaya untuk mengajak gabung. Oh gitu. Belum tentu diterima ya. Belum tentu diterima. Jadi skema lu bilang Ganjar Menteri Dalam Negeri itu mungkin kalau diterima. Anies jadi Menteri Luar Negeri itu Bisa. mungkin kalau diterima. Semua yang menang pasti ajak gabung karena nggak mungkin. Di Indonesia pertama koalisi permanen tuh nggak ada undang-undangnya. Ya nggak kayak di Malaysia udah jelas kan ada pakatan pembangkang, pakatan Ya harapan gitu kan. Ada undang-undangnya. Nggak ada, itu parlementer sistemnya. Ya, karena gini, mungkin yang ngebikin itu ya PT 20% itu salah satunya ya. Justru PT 20% itu menurut gua ada blessing in disguise-nya, Bang. Enggak, maksud gue PT 20% itu ngebikin koalisi ini jadi sangat cair, ya kan? Jadi siapa ini gabung kayak AHY aja tiba-tiba di akhir putaran AHY istilahnya merasa dihianati ya cabut gitu kan. PT 20 itu membuat semua elit harus berkompromi. Iya. Lu bayangin loh, Indonesia kalau elitnya nggak kompromi jadi kayak apa? Tapi sebenarnya ketakutan lo itu juga bisa juga fear mongering juga karena terbukti tahun 2004 itu nggak ada PT 20%. Ternyata calon itu cuma 5 juga gitu. Bahkan di situ cenderung aman juga ya yang waktu SBY, JK, Amin Rais dan sebagainya gitu loh. Jadi ya gue nggak terlalu setuju juga deh sama lu dalam hal ini. Jadi 2024 nih lu optimis sebenarnya terjadi rekonsiliasi nasional ya? Pasti. Tergantung siapa yang bukan tergantung sama yang menang, tapi tergantung sama yang kalah. Mau terima apa enggak? Ini sebenarnya sesuatu yang bagus nggak sih untuk rakyat Indonesia kalau ada rekonsiliasi nasional? Kompromi itu mengurangi keributan. Betul. Karena politik jadi stabil. Ya. Tapi menjadi hambatan untuk perubahan. Betul. Jadi sekali lagi kalau misalnya untuk yang mengharapkan perubahan akhirnya ya jadi lo bilang kontradiktif juga. Bahkan kalau ada Anies menang pun perubahannya pun nggak akan terlalu drastis ya. Itu yang ngomong kan? Nggak, gue nanya. Nggak, kalau yang gini loh. Dia terarahkan sama gue kan? Nggak kan lo ngomong tadi. Iya. Kalau lo mau perubahan, ya kan? Itu pilihlah Anies, bener kan? Tetapi ini kan untuk kampanye, Bang. Betul, kalau mau campaign is one ya, thing. tapi kan? ketika misalnya Anies menang, ujung-ujungnya rekonsiliasi, artinya perubahannya juga nggak bisa terlalu drastis Ya, kan? nggak bisa. Artinya IKN tetap jalan kan? Faktanya memang nggak bisa. Iya. Jadi gini. Bahkan di total politik, Anies bilang bahwa IKN akan tetap jalan karena itu udah ada undang-undangnya kan? Ada undang-undang, saya taat sama undang-undang. Tapi gini, IKN itu akan jalan. Jadi gini Bang, ketika lu punya uang, gua nggak percaya ekonomi pembangunan itu dikelola pakai ideologi. Pragmatis semuanya. Ya. Lu percaya mafia Berkeley itu punya ideologi? Pasar bebas segala macam. Pasar bebas itu ya ideologi liberal kan? Iya, percaya nggak lu dia punya ideologi? Apanya? Dunia ini punya ideologi ekonomi, percaya nggak? Ya Adam Smith lah. Nggak ada Bang. Semuanya itu menurut gua koinsiden. Jadi Adam Smith sendiri menulis itu dan nggak sengaja jadinya gitu ya? Karena gini, pada akhirnya kebijakan itu harus berdamai dengan situasi kan? Iya tentunya. Iya kan? Lu mau bilang lanjutkan IKN, kalau nggak ada duitnya gimana? Ya kan ditopang APBN katanya. Iya, nggak ada duitnya mau gimana? Iya. Cuma tanya Yusuf Mansur ya. Iya, karena kita nggak punya duit, uang gitu kan. Prabowo juga. Prabowo lebih aneh lagi itu. Mau ngasih makan anak SMA gratis. Terus
katanya SPP Universitas Negeri semuanya gratis, itu sebenarnya gue mah seneng-seneng aja ya, gue lagi nyekolahin anak di ITB makanya nih. gue bilang makanya itu mungkin kalau ada Duitnya. duitnya. Nah, artinya ideologi negara itu dalam Iya, pengelolaan betul, kebijakan publik basisnya bukan ideologi, Duit lah. tapi lu punya uang apa enggak? Iya. Pak Harto saking banyaknya uang, dia ambil timur-timur, Bang. Ngapain lagi ya? Ya harga migas masih tinggi. Iya, ambil negara sebelah. Gitu. Karena dia di saat itu kan kita masih surplus migas. Karena ada, Iya. Apa? karena ada. Duitnya. Iya. Jadi nggak ada ideologinya, Bang. Jadi menurut gua, Mas Anies kalau ngomong perubahan, kita hitung aja nih. Mas Anies ngomong soal Mas Ganjar misalnya. Justru gua ngelihat visi misi yang paling progresif tuh Mas Ganjar kayaknya. Target pertumbuhan ekonomi rata-ratanya 7%. Iya. Nah, Iya, 7-8. Sebenarnya kita dukung aja ya. Dukung aja. Berarti kan kita yang enakan itu. Tapi pertanyaannya, Apa yang bisa? lu berapa duit butuh untuk mengejar itu? Iya betul. Artinya untuk pertumbuhan yang cepat berarti kan butuh bensin. Iya. Ya kan? Bensinnya untuk Lu muter. butuh, gue pakai sama Khatib Basri kemarin, mantan Menteri Keuangan, gue minta hitungan sama dia. Untuk nyampe ke 7-8% itu lu butuh duit per tahunnya itu sekitar berapa ya? 6, kalau gua nggak salah ya, ini kalau gua nggak salah angkanya ya, 1.000 triliunan lah tambahan. Itu duit dari mana? Nggak ada lah. Lu nggak mungkin bilang saya akan utang untuk kampanye kan nggak mungkin, Nggak iya kan? mungkin. Naikin pajak malah akan slow down. Iya, Ya. makin naikin pajak rumit lagi masalah. Enggak, kalau teori ekonominya kalau pajak naik, ekonomi pasti slow down Iya, karena makanya. orang-orang yang bergerak itu akan malas kan. Males, Nah, gua tahan aja dulu. Iya. Nggak gitu. Jadi ketika lu ngomong perubahan, mungkin kalau ada uangnya, termasuk juga keberlanjutan, termasuk juga IKN ya. termasuk IKN. 600 triliun ya sampai hari ini ya. Iya, 600 triliun, makanya lagi dekat-dekat sama Singapura kan. Karena reserve-nya BUMN-nya Singapura itu sekitar 23.000 triliun. Jadi sebenarnya hari ini antara optimis sama pesimis nih Gua deket-deket. basisnya adalah Bang, arah yang paling penting menurut gua sekarang. Lu bawa arah yang tepat nggak? Jangan sampai duit yang udah banyak itu terbuang Ya, percuma lah ya. Iya, jangan sampai uangnya terbuang percuma karena arahnya nggak tepat. Nah, persoalannya sekarang adalah lu bisa membawa arah yang tepat nggak? Pemimpin. Jadi gini, kenapa hipotesis di awalnya gua mengajak orang melihat capres sebagai manusia, Iya. Ya karena kita nggak pilih nabi itu ya. nggak milih nabi gitu ya. Karena apa? Karena ini soal kebutuhan, bukan soal perasaan. Iya kan? Lu bisa happy tapi perut lu lapar buat apa? Iya. Apalagi lu dan gue ya. Iya kan? Cowok ban daleman nih kan. Nah, Gini nih, kita udah ngomong panjang lebar ya. Tapi sebenarnya kan cita-cita kita sebenarnya sama lah ya, pengen hidup di Indonesia yang enak Ya. gitu ya. Jadi oke lah ini pilpres atau pilek dan sebagainya ini cuman satu milestone aja dalam kehidupan kita bernegara. Nah ini realistisnya aja bagi pemilih gimana nih, terakhir nih, realistisnya gimana, artinya supaya kita jangan juga habis energinya jadi nggak nyari duit juga. Kalau sekarang kan gitu, 2014 dan 2019 kita udah dengar ya, keluarga ada yang pecah gara-gara pilpres dan sebagainya, grup WhatsApp ada yang left group di WhatsApp keluarga itu kan sebenarnya nggak elok juga terjadi ya. Kita berantem, tahu-tahu Jokowi sama Prabowo bersatu gitu kan. Nah itulah. iya makanya itu yang gue bilang tadi bahwa nanti presiden untuk bersatu itu udah ada. Jadi untuk bersatu pun nggak akan sulit. Ya artinya dari pemilih. Nggak ada capres yang takut dianggap pengkhianat lagi sama pendukungnya untuk bersatu sama lawan politiknya, itu udah nggak ada tuh. Nah Karena terutama udah ini pernah. artinya pendukung Anies ini kalau tiba-tiba nanti Anies jadi menteri luar negerinya Prabowo ya udah terima aja gitu ya. Terima aja. Nah, ini kalau gua ngibaratin kayak orang main bola, Bang. Ya. Iya kan? Pilpres tuh kita anggap friendly match misalnya.
Pilpres itu friendly match ya? Friendly match. Bukan liga, bukan IPL, bukan ya? Iya, IPL boleh juga. Tapi gua anggap aja kayak friendly match lah. Iya. Mau friendly match, ya serendah-rendahnya kita anggap friendly match. Iya. Kalau friendly match tetap ada matchnya, Iya. walaupun friendly gitu. Betul. Nah ya kan, kompetisi pun juga kadang-kadang kita lupa friendly-nya gitu, tapi ya match gitu ya. Nah, anggaplah sebagai friendly match gitu ya. Anggaplah sebagai friendly match. Ketika ini sebuah friendly match, Bang, lu tetap ada tackle-tackle, tetap ada provokasi-provokasi. Kalau lu pelanggaran tetap dikasih kartu kuning, kartu merah, segala macam gitu. Ya. Selama itu masih bagian permainan, mainkanlah. Iya, iya, iya. Tapi Artinya kalau tackle ya udah ganjarannya kartu kuning kartu gitu. kuning, Iya iya kan? Mainkanlah semuanya. Iya. Selama itu masih menjadi bagian dari permainan. Dan aturan sepak bolanya diikuti kan? Diikutin, ya kan? Lu harus hormat pada aturan hukum. Yang nggak boleh itu apa? Jangan sampai lu melakukan tindakan tidak sportif di luar permainan. Misalnya, ya ngerusak stadion, itu bukan bagian dari permainan kan? Kalau yang dilakukan di MK itu ada yang bilang itu ngakalin VAR. Mana bisa VAR diakalin? Mana bisa VAR diakalin? Artinya sebenarnya Tapi memang waktu bikin VAR pun juga, waktu FIFA bikin VAR, ada yang setuju, ada yang enggak juga kan? Iya. Intinya jangan capek-capek kita berantem, nanti yang di atas juga bersatu lagi. Dulu siapa timnya Ahok? Suni ya kan? Sekarang juga udah jadi timnya Anies gitu ya. Jadi udahlah ya. Iya. Makanya gue bilang tadi, selama masih di dalam lapangan, lu mainin lah semuanya. Jadi Tapi kalau lu udah di kamar ganti lu tonjok orang, itu bukan bagian dari permainan. selama lu masih bisa ngakalin VAR, mainkan lah ya. Mainkan lah. Orang Maradona juga gol pakai tangan. Iya, belum ada VAR itu. Belum ada VAR ya. Tapi bisa kan terjadi ya. Bisa. Waktu ada VAR, Berarti waktu ada VAR, Bang. Nih gua berarti Gibran lolos ini gol pakai tangan ya? tapi tetap gol kan. Waktu ada VAR ya, salah satu yang diprotes orang apa? Sepak bola kehilangan magicalnya. Ya itu mah orang-orang yang pakai tangan. orang-orang yang nggak juara setelah ada VAR yaitu MU. tapi poin gue adalah gue mau bilang bahwa yang kemarin itu proses politik. Semuanya itu adalah proses politik. Proses politik ada yang anggap adil, ada yang anggap Ya enggak. sebenarnya prinsipnya adalah ujung-ujungnya masyarakat akan nerima juga. Iya. Ya nerima juga. Iya. Jangan salahkan masyarakat Indonesia ini masyarakat yang baik, nerima juga kan. Iya, Nah, kalau tapi dalam proses nerimanya sambil ngomel-ngomel ya jangan juga dihajar-hajar gitu. ya kan. santai aja. Iya. Ya, jadi Yang ada ngomel-ngomel soal putusan MK kayak gue ya nggak biasa. santai aja lah. Ya tapi kan sekarang kan komik Gue sama Bang Semi dia proses MK itu dia sampai sekarang belum bisa terima. Kalau gue udah bisa terima. Iya. Gue sebenarnya udah bisa nerima. Hanya gue ini Masih mempertanyakan. masih Bang? mempertanyakan. Belum bisa artinya, Bang. Enggak, karena gue komika, gue tetap harus kritis dan itu akan gue jadiin materi aja gitu. Lumayan nambah duit kan. Tapi kalau maksud gue gini, gue bisa terima adalah dalam konteks ini adalah proses politik. Sesuai dengan nama YouTube akun dia yaitu Total Politik. Total politik, ya kan? Karena gini, gue selalu percaya dalam politik kalau lu nggak nginjak, lu yang diinjak. Iya. Gue selalu percaya itu. Iya. Selalu percaya bahwa proses politik itu nggak ada yang sempurna. Iya. Proses politik selalu ada unsur subjektivitas. Proses politik pasti ada provokasi-provokasi dan Betul. pelanggaran-pelanggaran. Selama itu proses politik, ya kita anggap sebagai sebuah proses politik yang bisa membuat kita puas, bisa membuat kita enggak. Oke. Beda dengan hakim kriminal, kalau alat buktinya cukup, Ya itu pun masih bisa dimainkan dengan ya kan? seperti yang di Netflix baru-baru ini. Iya kan? itu pun menurut gua seharusnya udah nggak boleh lagi itu.
Netflix itu ya? Iya, Soal tapi, Jessica itu. Iya, tapi sebagai kebebasan opini ya, Ya udah. harus dirayakan gitu. Tapi ya balik lagi Bang, balik lagi ke persoalan ini. Gua nggak dalam menganggap proses MK itu semuanya benar, nggak menganggap proses MK itu semuanya baik, nggak menganggap proses MK itu seperti halnya sesuatu yang Sempurna juga. Sempurna. Nggak ada yang sempurna sih memang. iya kan, kita harus tetap kritis seperti yang lu bilang. Tapi ini sebuah proses politik yang harus mau diapain lagi, nggak ada jalan lain lagi. Ya. Itu Ya seperti balik ke omongan Gibran akhirnya, biar rakyat yang menentukan. walaupun gua nggak terlalu setuju sama itu sebenarnya. Ya. Oke, nanti kita tentukan di TPS dengan, gue sih udah state bahwa gak akan milih Prabowo gitu. Dan gue selalu berdoa. Gua masih undecided gua. Ya kan? Jadi kita berdoa supaya 2024 ini kita mendapatkan pemimpin yang Berarti Bang Semi mau milih Ganjar? enggak, kita Enggak berdoa. juga. Enggak, gini. Bukan gitu. Kita berdoa aja dan biasanya kalau habis doa kita bilang amin gitu. Oke. Makasih banget Ari. Tapi asik juga Bang, maksudnya kayak gini. Gua merasa Bang Semi kita bisa saling menguji argumen. Nah, di sini kan Ari sebagai narsum ya. Biasanya dia sebagai interviewer dan ternyata luar biasa ya, dia bisa mengungkapkan apa yang mungkin di channelnya dia nggak boleh berpihak kepada salah satu narsum kan. Iya, Jadi rusak algoritma gua. Iya. Di sini dia bisa ngomong gitu kan. Biar gua rusak algoritma lu aja. Artinya makasih banget Ari Oke, Bang. udah Thank you, Bang ini. Semi. Nanti bisalah gua diundang-undang ke sana ya, nggak usah dikasih amplop juga nggak apa-apa. Gua ingin lihat nih studio baru dia. Dia nih. mah udah kaya, Bos. Ngapain dia cari duit receh beginian? Oke. Makasih ya. Dan semoga Total Politik makin ini. Thank you Kelakar Indonesia. Dan terus collab lah dengan Kelakar supaya Kelakar juga ke Katrol nih ya. Ya, makasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Kok Lucu.